Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, rekan-rekan para petani sawit dimanapun rekan-rekan berada, khususnya para petani sawit pemula. Kali ini saya akan bagikan lagi video tentang doyongnya atau miringnya tanaman kelapa sawit yang kita budidayakan. Nah, kalau kasus seperti ini sebenarnya rekan-rekan ini banyak dijumpai di area rendahan atau area gambut sebenarnya. Karena area gambut tuh bobot isi tanah atau kerapatan tanah itu sangat rendah, sehingga sangat sulit sebenarnya membuat tanaman kelapa sawit itu menjangkarkan akarnya dalam tanah. Nah, itu sebabnya biasanya di area gambut sering mengalami doyong atau miring ya rekan-rekan ya. Ya, walaupun sebenarnya ada juga teknik tanam miring di area gambut dengan beberapa pertimbangan dan hal lain. Tapi pada kesempatan ini saya tidak menjelaskan cara membudidaya atau cara teknik tanam miring tersebut. Nah, kasus ini saya temui rekan-rekan pada saat saya melakukan perjalanan, ada kepentingan, ada melihat di area bukan rendahan ataupun area gambut. Nah, jadi simak video ini sampai habis, mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi rekan-rekan semua. Nah, saudara-saudaraku para petani sawit ya dimanapun rekan-rekan berada, ini di belakang saya ini ada pokok yang hampir tumbang ini. Nah, akarnya nampak, Anda perhatikan itu udah nyaris tumbang ini, memang doyong, tapi udah teramat doyong kalau saya katakan seperti itu. Jadi menurut saya rekan-rekan, karena memang ini bukan tanaman saya sendiri ya, yang saya tahu prosesnya mulai tanam ya, pemeliharaannya di fase TBM 1, TBM 2 atau bahkan sudah akan memasuki fase TM, saya tidak tahu persis. Nah, ini di kebun orang rekan-rekan ya. Jadi kalau menurut saya ini ada beberapa hal ya kesalahan di awal pemeliharaan di fase TBM 1 atau di fase TBM 2 masuk ke TBM 2 fase TBM ya. Jadi ada pekerjaan yang memang harus kita perhatikan baik-baik di awal ya. Salah satunya konsolidasi tanaman. Ya, memang banyak pekerjaan yang harus perhatikan, bukan hanya itu saja. Untuk penyisipan tanaman seperti apa, pemupukan ya. Nah, pengendalian hama dan penyakitnya seperti apa. Nah, kalau saya ini lebih pada kurangnya perhatian pada saat konsolidasi tanaman. Kenapa? Di sana kan ada proses rehabilitasi ya, tindakan rehabilitasi ya, untuk menginventarisasi tanaman-tanaman yang bermasalah, mungkin abnormal. Nah, itu tadi serangan hama dan kena serangan hama dan penyakit yang perlu harus kita sisip, yang memang kondisinya memang tidak memungkinkan kalau diteruskan biarkan ya sampai masuk ke fase TM. Nah, ini salah satunya adalah tanaman yang di awalnya doyong karena memang serangan, bisa jadi karena serangan hama babi atau hal-hal lain, atau juga karena memang kedalaman lubang tanam yang tidak ideal. Nah, untuk lubang tanam yang ideal yang disarankan, Anda bisa tengok video saya sebelumnya. Anda cari saja di playlist video kelapa sawit ya di channel saya ini. Nah, ini salah satunya. Jadi pada saat lubang tanam kurang dalam tentu beresiko ya, tanaman itu jadi doyong ya, selain memang dari serangan hama tadi. Nah, saat kita di masa-masa itu kurang memperhatikan, perlu adanya tindakan yang membuat kira-kira tanaman itu bisa tegak berdiri dan memang bisa dikatakan udah ideal. Saat itu kita tidak melakukan itu, yang dampaknya jangka panjangnya seperti ini. Kalau saya tengok tanaman yang kurang lebih sama dengan yang lain. Nah, kurang lebih sebenarnya sama, pun ada buahnya juga itu sebenarnya. Saya tengok, ntar ya saya dekatkan, nampak ya, tesilo ini itu ada buahnya sebenarnya banyak ya. Nah, karena itu aja tadi saya rasa lebih pada lubang tanam yang kurang dalam, sehingga di saat itu memang permukaan, biasanya kita nanam bibit ya, permukaan tanah ya, permukaan tanah dalam bibit yang kita lepas dari polybag itu saat kita melakukan penanaman itu biasanya tidak satu level ketinggiannya dengan tanah permukaan di luar tanah bibit yang kita tanam. Nah, misalkan kita nanam tuh di lubang ya, tanam di lubang, kita masukkan, kalau itu ideal biasanya nanti tanah permukaan yang ada di bibit yang masih terikut, yang biasanya kita lepas dari polybag, itu sejajar atau satu level dengan tanah permukaan di luar
tanah polybag itu tadi. Nah ini kalau yang ini yang terjadi biasanya lubang tanam kurang dalam, itu salah satunya. Nah sehingga pas di awal juga nggak diperhatikan ya dalam masa-masa TBM1 itu pemeliharaannya gimana, konsolidasi tanamannya seperti apa. Nah kita bicara di sini. Nah ini ada juga pokok yang doyong ya, karena ini sama sepertinya proses konsolidasi tanaman di awal itu kurang diperhatikan. Nah ini ada pokok yang doyong juga rekan-rekan. Nah ini sama rekan-rekan ini kasusnya, banyak yang doyong kan ini ya. Nah ini berapa pokok tadi saya tengok di kebun orang ini ya. Nah, ini jadi perhatian rekan-rekan di awal masa fase TBM ya, harus Anda perhatikan. Nah, ini dampaknya nanti dalam jangka panjang rekan-rekan semua. Oke, untuk bapak-bapak, ibu-ibu ya yang tahu persis atau udah lama berkecimpung di dunia persawitan, sudi kiranya ya berbagi informasi, pengalaman, ya, tulis saja di kolom komentar di bawah supaya rekan-rekan petani sawit ya di seluruh Indonesia, khususnya para petani sawit pemula, bisa membaca nanti dan hal-hal apa yang memang perlu mereka lakukan dalam masa perawatan kelapa sawit di awal-awal, atau juga bagikan pengalaman penyebab sawit seperti itu tadi, sehingga informasi saudara-saudara bisa bermanfaat untuk rekan-rekan petani sawit dimanapun mereka berada. Mungkin itu aja rekan-rekan semua ya. Terima kasih menyaksikan video ini sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.